الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, Allah muliakan kita dengan umur, dengan kesempatan, dengan keadaan yang alhamdulillah sangat kita syukuri bisa sampai pada malam yang keberapa nih? Malam 19 ya. 19 atau 20? Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam ini Allah limpahkan kita sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailihi." Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, dia mendapatkan pahala salat semalaman penuh. Walaupun nanti kita istirahat, terbangun di waktu sahur, insyaallah tidurnya kita tetap mendapatkan pahala. Sebagaimana hadis tadi, kita mendapatkan pahala salat semalaman penuh, asal syaratnya salat bersama imam sampai selesai. Kemudian puasa yang kita lakukan, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallah bizalika wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka puasanya itu dijauhkan dari api neraka satu kali puasa 70 tahun perjalanan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin selama 20 hari kita berpuasa atau 19 hari kita berpuasa, sampai akhirnya nanti 30 hari kita berpuasa, berarti 2100 tahun Allah jauhkan kita dari api neraka. Dan semoga selesai dari Ramadan ini kita diampuni dosa-dosanya dan dibebaskan dari api neraka insyaallah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa waktu sudah sebentar lagi kita akan masuk pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sedikit saya akan memberikan tausiah tentang menghisap yang berlalu dan memanfaatkan hari yang tersisa. Menghisap hari yang telah berlalu dan memanfaatkan hari yang tersisa. Ini adalah salah satu judul dari nasihat Syekh Shalih Al Fauzan. Beliau menasihatkan kepada kita hendaknya memeriksa diri pada hari-hari Ramadan yang telah berlalu. Bagaimana kita telah menghabiskan hari-hari tersebut? Apakah benar-benar memeliharanya dengan ketaatan kepada Allah dan meraih manfaat dari hari-hari tersebut? Maka barang siapa yang telah melakukan yang terbaik dan menjaga hari-hari tersebut, kata beliau, hendaklah menambahnya. Jadi yang dari hari pertama sampai hari ini terus istiqomah dalam melakukan ketaatan, maka ditambah lagi. Ya, bagi yang sudah membaca Quran dari hari pertama sampai sekarang terus ditambah lagi. Bagi yang sudah melakukan amal saleh dari hari pertama sampai sekarang, kata beliau, maka ditambah lagi. Kemudian pesan beliau, dan sempurnakanlah. Setelah kita menambah, kita sempurnakan lagi pada hari-hari yang tersisa dari Ramadan. Insyaallah Allah berikan kita kesempatan untuk masuk pada 10 hari terakhir Ramadan.
sehingga kita bisa menambah lagi semangat untuk beribadah dan kita bisa menyempurnakan apa yang sudah kita laksanakan. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan dan bermalas-malasan, kata beliau, barang siapa yang penuhnya hari-harinya dengan menyia-nyiakan Ramadan kayak hari biasa aja, nggak ada perubahan. Banyak yang ketemu Ramadan tapi tidak berkah di bulannya. Oleh karena itu Syekh Nasir As-Sa'di meminta kita untuk berdoa bukan hanya bertemu Ramadan tapi berkah di bulan Ramadan. Karena yang ketemu Ramadan itu banyak, tapi yang berkah belum tentu. Oleh karena itu barang siapa yang menyia-nyiakan dan bermalas-malasan, maka hendaknya dia bertobat dan berusaha untuk mengisi hari-hari yang tersisa di bulan ini sebelum kehabisan waktu dan dia tidak meraih apa-apa. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, kita coba menghisab apa yang sudah lewat dari hari pertama sampai malam ini. Hanya Anda yang tahu dan Allah yang tentu lebih tahu bagaimana diri Anda. Karena puasa adalah rahasia Allah, as-siyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala untuknya. Bisa saja orang berpura-pura puasa. Ketika ditanya oleh temannya, lemes banget lu. Iya. Tinggal puasa. Bisa saja orang berpuasa akan tetapi Masya Allah ternyata lisannya tidak berpuasa, ternyata matanya tidak berpuasa. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, banyak orang yang bisa menahan laparnya puasa di siang hari. Alhamdulillah kita hidup di negeri yang panasnya biasa saja. Tapi gimana yang tinggalnya di negeri-negeri seperti negara-negara Arab yang panasnya sampai 45 sampai 50. Luar biasa tahannya manusia terhadap cuaca demi menjaga puasanya. Kata Ibnu Qayyim, berapa banyak orang bisa jaga puasanya padahal hari panas, bisa nahan laparnya tapi hari panas. Dan berapa banyak orang yang bisa qiyamul lail, sabar qiyamul lail. Alhamdulillah qiyamul lail di Indonesia termasuk yang gampang dan mudah. Ya, lihat di mereka orang-orang yang setiap malam 1 juz baca Qur'annya, selesainya jam 11 malam. Masya Allah. Ya, banyak orang yang tarawehnya kuat, tarawehnya semangat, sabar dalam puasa di siang hari dan sabar dalam taraweh di malam hari. Tapi kata Ibnu Qayyim, dia tidak sabar ketika melihat yang bukan mahramnya. Wah, puasa mantep banget, sabar, siang tuh kuat. Tapi cewek lewat dikit nengok, itu dia. Tahajud, tarawih, dia melakukan qiyamul lail luar biasa kuatnya, tapi ternyata tidak tahan untuk tidak bergibah sedikit pun. Oleh karena itu ini pesan dari Ibnu Qayyim, betapa banyak orang yang kuat puasa, kuat qiyamul lail, tadi tidak kuat dalam memandang yang haram, tidak kuat untuk tidak membicarakan aib orang lain. Oleh karena itu yuk kita hisab. Kita hisab. Makanya hisab apa yang sudah berlalu dan pergunakan, manfaatkan hari yang tersisa. Hanya Anda yang tahu dan tentunya Allah yang Maha tahu gimana puasa kita, bagaimana qiyamul lail kita. Ketika imam membaca surat seperti tadi, dia baca surat, dia mendengarkan, dia memahami apa dia bengong, hanya Allah yang tahu. Tahu-tahu sudah Allahu Akbar. Ya, hati-hati qiyamul lail kita seperti orang yang begadang, tidak dapat apa-apa. Hanya Anda yang tahu dan tentunya Allah yang Maha tahu bagaimana hari-hari yang telah kita lewati kemarin, dari hari pertama sampai malam tadi sampai hari ini kita berpuasa. Hanya Anda yang tahu dan Allah yang Maha tahu tentang puasa kita. Maka coba dihisab diri kita. Kemudian
manfaatkan hari-hari yang tersisa. Oleh karena itu Imam Asy-Syatibi rahimahullah menyebutkan di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba adalah wa mura'atuhu li awqatihi. Orang ini pandai menjaga waktunya. Ingat, di mana-mana kuda akan lebih dipecut kencang ketika mau ke jalur akhir. Hati-hati yang kencang di awal, letoy di akhir. Begitu di awal, luar biasa. Saya pernah lihat orang mungkin jarang ke masjid, bukan di sini ya, bukan tempat lain. Begitu datang Ramadan pakai udeng-udeng imamah, pakai baju gaya Arab, di depan dia sholat, alhamdulillah ke masjid, walaupun cuman Ramadan. Orang ini disebut dengan Ramadhani, artinya spesialis bulan Ramadan. Ketika imam ceramah, dikit-dikit subhanallah, bapak-bapak, Allahu Akbar, antusiasnya luar biasa. Tapi ternyata di akhir Ramadan dia sudah tidak ada lagi di tempatnya. Banyak orang yang kenceng di awal, larinya. Ya, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu bagaimana akhirnya? Amal itu bagaimana ujungnya? Oleh karena itu ulama salaf memberikan peringatan, justru kuda itu dipecut lebih kencang supaya larinya lebih maksimal di akhir garis finish. Maka pecut hati kita, pecut jiwa ini agar lebih kencang larinya di 10 hari terakhir. Luar biasa. Betapa banyak orang di 10 hari terakhir masih menyia-nyiakan waktunya dan kesempatannya. Di statusnya yang ada urusan dunia saja. Di status WA-nya ditulis PO terakhir, PO terakhir. Yang mau pesan silakan, ini terakhir. Betapa banyak orang di akhir-akhir Ramadan sibuk belanja, sibuk bikin makanan, bahkan malam Lailatul Qadar dia sibuk bikin dodol. Di malam Lailatul Qadar dia sibuk belanja, luar biasa, masya Allah. Padahal ada 3/10 yang dicari-cari oleh orang-orang saleh terdahulu. 10 yang pertama adalah 10 awal Muharram. 10 awal yang kedua adalah 10 awal Zulhijjah. Dan 10 yang ketiga adalah 10 akhir Ramadan. Inilah yang ditunggu-tunggu, 3/10 yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang terdahulu, karena di dalamnya banyak sekali keistimewaan. Apalagi insyaallah kita bertemu dengan Lailatul Qadar insyaallah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mari manfaatkan hari yang tersisa. Wallahu alam apakah ketemu atau tidak, hanya Allah yang tahu. Betapa banyak korban yang sudah mati bahkan belum memasuki hari 10 terakhir. Betapa banyak orang yang berharap ketemu dengan Ramadan berikutnya, cekakak cekikik di siang hari, padahal kain kafannya sedang digunting oleh DKM masjid untuk persiapan jenazah berikutnya. Ternyata dialah jenazah berikutnya. Wallahu alam hari tersisa ini Allah pertemukan atau tidak, tapi berniatlah bersungguh-sungguh dari sekarang, ya Allah, saya akan maksimalkan hari-hari terakhir ini. Oleh karena itu kuda dipecut lebih kencang ketika sudah mau memasuki garis finish. Nabi SAW bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu bagaimana akhirnya. Oleh karena itu akhirilah Ramadan ini dengan segala ketaatan, dengan segala kemaksimalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya tentang arti 8 kata. Beliau ditanya tentang masalah wajib, lebih wajib, menakjubkan, lebih menakjubkan, sulit, lebih sulit, dekat, dan lebih dekat. Beliau menjawab dalam beberapa bait syair. Jadi beliau ditanya tentang wajib dan lebih wajib. Maka kata beliau, perkara yang wajib untuk seorang hamba adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wajib.
Tapi lebih wajib seorang itu meninggalkan dosanya. Wajib bagi kita. Imam Syafi'i ditanya, apa itu wajib dan apa itu lebih wajib? Maka dia menjawab, wajib bagi kita untuk senantiasa bertobat dari segala dosa. Tapi lebih wajib bagi kita untuk meninggalkan dosa-dosa. Kemudian beliau ditanya tentang menakjubkan dan yang lebih menakjubkan. Beliau menjawab, berputarnya dunia yang begitu cepat sangatlah menakjubkan. Anda lihat, nggak sangka kita ketemu Ramadan lagi. Nanti nggak nyangka kita ketemu Ramadan lagi. Yang kecil tiba-tiba sudah dewasa. Kata Imam Syafi'i, begitu menakjubkan perputaran waktu. Tapi lebih menakjubkan, kata beliau, orang yang lalai dalam menjaga waktunya. Itu lebih menakjubkan. Lebih menakjubkan. Menakjubkan perputaran waktu itu menakjubkan. Akan tetapi lalainya dalam memanfaatkan waktu jauh lebih menakjubkan. Orang yang lalai terhadap waktunya jauh lebih menakjubkan. Bahkan ketika akhir Ramadan, menakjubkan orang itu lalai dari ibadahnya. Betapa banyak para salafus saleh di akhir-akhir Ramadan memaksimalkan diri. Bahkan kalau di negara-negara Saudi, tarawehnya jam 9 sampai jam 11, itu 20 rakaat, 1 juz lebih selesai. Kemudian nanti jam 1 mulai lagi qiyamul lail, 13 rakaat sampai menjelang sahur. Ya. Di saat itu manusia benar-benar menghidupkan malam. Di 10 hari terakhir yang memang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkannya. Kenapa? Karena di sana ada Lailatul Qadar. Di sana ditentukan siapa yang memang orang terakhir itu. Wa qalilum minal akhirin, dan yang terakhir itu sedikit sekali. Mudah-mudahan kitalah yang sedikit itu. Oleh karena itu perlu dimaksimalkan dari sekarang. Ya, dihisab yang sudah berlalu, kemudian mari kita manfaatkan hari-hari yang tersisa. Jadi kata Imam Syafi'i, perputaran waktu itu menakjubkan, tapi lebih menakjubkan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, apalagi waktu 10 hari terakhir Ramadan ini. Kemudian beliau ditanya tentang sulit dan lebih sulit. Apa itu yang sulit? Kata beliau, sabar di tanpa musibah adalah hal yang sulit. Ketika kita kena musibah, itu sangat sulit untuk bersabar. Namun kehilangan pahala terasa lebih sulit untuk diterima. Kita sulit ketika menerima musibah, tapi lebih sulit lagi kita menerima kalau kita harus kehilangan pahala. Masya Allah, pahala Ramadan ini besarnya luar biasa. Sampai hanya Allah yang tahu ukuran pahalanya. Kalau kita beramal di luar Ramadan bisa kali 10 atau dikali 700 atau ada afan mudha'afah, tapi untuk puasa hanya Allah yang tahu. Dan bisa jadi pahala ini tanpa batas. Akanlah sangat sulit kita terima ketika kita kehilangan pahala ini. Sulit ketika kita sabar dalam musibah. Berat untuk sabar dalam musibah. Tapi lebih sulit lagi ketika kita harus kehilangan pahala. Sulit untuk menerima kita kehilangan pahala. Oleh karena itu, di akhir 10 Ramadan ini, ya, hendaklah kita semuanya falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah kita berlomba-lomba. Hendaklah fastabiqul khairat. Ya. Imam Syekh Rabi Al-Madkhali menyarankan kita untuk tidak pelit dalam beribadah yang wajib dan yang sunnah. Kenapa kita tidak boleh pelit dalam melaksanakan amal ibadah yang wajib dan yang sunnah? Karena Allah telah menyediakan buat kita surga seluas langit dan bumi. Kenapa kita harus pelit untuk salat qabliyah ba'diyah? Padahal Allah telah memberikan kita, menjanjikan kita surga seluas langit dan
Kenapa harus pelit? Untuk sholat qabliyah, ba'diyah, tarawih. Kenapa pelit untuk baca Quran? Padahal balasan yang Allah janjikan begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya. Sulit dipercaya ada orang yang kehilangan pahala di bulan Ramadan. Sulit untuk kita terima kalau ada orang yang benar-benar kehilangan ampunan Allah, yang kata Nabi, celaka orang itu di akhir Ramadan dia tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini celaka, celaka dan celaka. Masuk Ramadan tapi tidak diterima amalnya. Masuk Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Sulit untuk dipercaya orang seperti ini. Sulit ketika menerima musibah, lebih sulit lagi kita harus kehilangan pahala yang harusnya kita dapatkan. Yang terakhir, Imam Syafi'i ditanya tentang dekat dan lebih dekat. Apa itu dekat? Beliau menjawab, segala sesuatu yang kita harapkan sangatlah dekat untuk dicapai. Namun kematian yang kita takuti jauh lebih dekat untuk menghampiri kita. Kita semua punya cita-cita, insya Allah dekat kita menggapainya. Tapi kematian lebih dekat daripada itu. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita semuanya menghidupkan akhir-akhir ini. Menghisap, coba kita tafakuri. Coba kita hisap, hari pertama kita lalui seperti apa. Sampai hari ini, sampai malam ini, apa yang sudah kita kerjakan? Apa yang sudah kita perbuat lebih baik lagi? Salat sunnahnya. Makanya sabar. Syekh Fauzan ditanya, kalau ada orang puasa di musim panas, apakah pahalanya lebih besar daripada puasa di musim dingin? Karena musim panas lebih berat. Apakah pahalanya lebih besar di musim panas daripada di musim dingin? Beliau menjawab, ya sama saja pahalanya musim panas ataupun musim dingin. Akan tetapi mereka yang bersabar dalam melakukan puasa, apalagi di musim panas, maka dia mendapatkan pahala dalam kesabarannya. Oleh karena itu kita harus sabar dalam melaksanakan amal ini. Sabar ada 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kalau nggak pakai sabar, malas kita melakukannya. Ya, maka sabar dalam melaksanakan ketaatan. Dan sabar dalam melaksanakan ketaatan ini ada 3 lagi. 1, sabar dalam menjalankan yang wajib. Yang wajib kita jelas, salat ada 5. Yang wajib sudah jelas, kita ketahui, sabarlah dalam melaksanakannya. Sabar dalam ketaatan terbagi 3. 1, sabar dalam hal yang wajib. 2, sabar dalam melaksanakan yang sunnah. Sabar dalam melaksanakan yang sunnah. Gak sedikit orang ngomong sunnah ini taraweh. Nabi aja cuma 3 kali di masjid. Nabi itu Ramadan cuma 3 hari di masjid. Ya, dulu Nabi 3 hari di. Nah ini dijadiin oleh bapak-bapak yang malas. Jadi taraweh cuma 3 hari doang. Kenapa? Kan Nabi juga 3 hari dulu. Padahal dulu Nabi 3 hari. Karena takut nanti taraweh jadi wajib. Setelah umat tahu bahwa taraweh hukumnya sunnah, maka Umar menggalakkannya. Ya. Oleh karena itu kalau yang wajib semua banyak ngajain, insya Allah. Nggak adalah usia-usia seperti kita nekat ninggalin yang wajib, apalagi sholat. Naudzubillah. Sholat semua kita kerjain, wajib. Tapi yang sunnah belum tentu semua mengerjakan. Oleh karena itu disuruh sabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang pertama dalam hal yang wajib, kedua dalam hal yang sunnah. Ketiga, sabar dalam ketaatan yang ketiga adalah sabar untuk tidak menceritakan kepada orang lain. Sabar untuk tidak posting amal ibadahnya. Cuman baru ngasih 10.000 foto sama kotak amal. Ya, betapa banyak orang untuk ibadah dia posting, dia kasih tahu orang. Bersabarlah. Ya, bersabarlah untuk tidak menceritakan amalnya kepada orang lain. Kenapa? Ditakutkan akan muncul riya, akan muncul sum'ah,
akan menggerogoti amalnya. Ya, insyaallah setelah Ramadan nanti kita bahas gimana penghapus amal. Ternyata penghapus amal itu banyak sekali. Bukan hanya syirik, kafir, murtad, tapi hal-hal yang lain termasuk seperti meninggalkan sholat asar, itu termasuk menghapuskan amal. Hadis riwayatkan oleh Bukhari, man taraka salatal ashri faqad habita amaluh. Orang yang meninggalkan sholat asar hilang amalnya. Durhaka sama orang tua. Seorang istri yang durhaka sama suaminya. Kemudian orang yang memabuk, ya, orang yang datang ke dukun. Syekh Salim bin Aid al-Hilali bikin sebuah kitab tentang penghapus amal. Hati-hati. Beramal itu susah, kayak bikin perusahaan, tapi menghancurkannya begitu mudah. Oleh karena itu jaga amal ini. Dari apa? Dari menyebutkan, pamer kepada orang lain. Ya, ini sabar yang pertama, sabar dalam ketaatan. Mudah-mudahan masih ada segudang sabar dalam diri kita di dalam melaksanakan 10 hari terakhir ini. Sabar dalam menjalankan ketaatan, yaitu yang wajib, yang sunnah, dan tidak menceritakan amalnya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, sabar dalam menahan kemaksiatan. Ini sabar yang kedua. Banyak sekali godaan-godaan ketika kita melakukan ibadah. Banyak sekali godaan-godaan ketika kita ingin melaksanakan sedekah, qiyamul lail dan lain sebagainya, maka bersabarlah. Tadi di awal saya katakan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, betapa banyak orang bisa menahan laparnya puasa, beratnya puasa, bisa menahan lamanya qiyamul lail, tapi tidak bisa sabar untuk melihat yang haram. Tidak bisa sabar untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang terakhir adalah sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan kemaksiatan, menjaga diri dari kemaksiatan. Yang terakhir, sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita sangat membutuhkan amal ibadah di bulan Ramadan ini. Karena nanti perjalanan akan sangat panjang. Perjalanan sangat jauh sekali. Kita butuh amal saleh. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri kita mempersiapkan apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Ibnu Katsir mengatakan, hisablah diri kalian sebelum dihisab. Dalam surat Al-Hasr ayat 18 ini Allah menyuruh kita untuk bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Hendaklah kita mempersiapkan apa yang sudah kita persiapkan ini untuk menyambut hari esok. Apa maksudnya kata Ibnu Katsir? Hisablah dirimu sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab diri kalian. Tadi di awal saya katakan hisab yang sudah kita lakukan 20 hari terakhir, lalu pergunakan, maksimalkan diri kita untuk 10 hari ke depan ini. Insyaallah betapa banyak sekali kesempatan yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan yang kemarin masih lalai masih bisa ada kesempatan 10 hari lagi. Yang tarawehnya masih bolong-bolong masih ada kesempatan 10 hari terakhir lagi. Yang merasa sudah dari hari pertama sampai 20 maksimal, jangan sombong. Amal orang sombong tidak akan naik. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, lebih baik pagi-pagi orang nangis nyesel karena tadi malam tidak tahajud, daripada tadi malam dia tahajud tapi penuh dengan kesombongan. Bagi mereka yang sudah menghatamkan Quran, keep istiqomah, keep kalem and stay istiqomah. Ya, bagi mereka yang sudah maksimalkan sedekahnya, bagi mereka yang sudah luar biasa menyalurkan hartanya buat iftar, buat sahur, ya, maka dijagalah amal itu. Ya, bagi mereka yang sudah memaksimalkan diri,
kata Syekh Fauzan, bertambahlah amalnya dan sempurnakanlah. Tapi bagi mereka yang masih kurang, hati-hati, segeralah bertobat dan raih kesempatan 10 hari terakhir, karena manusia dilihat dari akhirnya. Jangan sampai kita menyesal dan tidak mendapatkan apa-apa. Terakhir ada kata-kata bijak yang mengatakan, kalau Ramadan berlalu begitu saja tidak menghasilkan penyesalan bagi manusia, maka kematian yang lebih pantas untuk memberikan penyesalan buat dia. Mudah-mudahan sebelum kita mati Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan adanya Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan diri kita di akhir 10 Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.